Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu jenis-jenis kerjasama perusahaan internasional. Yang pertama yaitu adalah kerjasama perusahaan internasional. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak hanya terbatas pada aktivitas transaksi yang dilakukan perusahaan di dalam batas-batas negara di mana perusahaan berada, yang mana disebut dengan aktivitas bisnis domestik, melainkan dapat pula dilakukan di luar batas negara, yang disebut dengan bisnis internasional. Yang kedua yaitu adalah landasan hukum jenis-jenis perusahaan internasional. Yang pertama yaitu hukum internasional. Hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya itu terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Yang kedua yaitu hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional ini adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Yang ketiga yaitu hukum ekonomi internasional. Menurut sarjana Jerman Elder, hukum nasional ini adalah hukum perdata dan hukum hukum publik mengenai hubungan-hubungan ekonomi internasional publik merupakan hukum ekonomi internasional. Yang keempat yaitu hukum bisnis internasional. Hukum transaksi bisnis internasional adalah hukum yang digunakan sebagai dasar transaksi bisnis lintas batas negara, yaitu perangkat kaidah, asas-asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanismenya yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam hubungan dengan objek transaksi, prestasi para pihak, serta segala akibat yang timbul dari transaksi. Yang selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Bilateral Trade Agreement atau BTA yang telah ditandatangani di dunia saat ini dibuat dalam 3 bentuk perjanjian, yaitu Penyatuan Kepabeanan atau BCU Bilateral Custom Union, Bilateral Preferential Agreement atau BPA, dan Bilateral Free Trade Agreement atau BFTA. Yang kedua yaitu kerjasama multilateral, kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa batasan wilayah tertentu. Yang ketiga adalah kerjasama regional, kerjasama antar negara yang berbeda dalam suatu kawasan geografis untuk mencapai tujuan ekonomi maupun politik bersama. Yang keempat yaitu kerjasama perusahaan internasional. Dalam konteks perusahaan internasional, bentuk kerjasama bisnis yang lebih spesifik mencakup yaitu yang pertama, aliansi strategis, joint venture atau usaha patungan, lisensi, dan franchising. Yang selanjutnya adalah aliansi strategis. Aliansi strategis ini adalah hubungan formal antara 2 atau lebih kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi kebutuhan bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi atau perusahaan secara independen. Manfaat perusahaan membentuk aliansi strategis internasional untuk berbagai alasan strategis yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif mereka. Selanjutnya itu ruang lingkup aliansi strategis. Jadi sebelum sebuah korporasi ini melakukan aliansi strategis dengan rekannya, secara internal mereka tuh harus melakukan beberapa persiapan melalui tahapan berikut. Yang pertama itu melakukan pengembangan strategi, mengkaji kelayakan aliansi, menentukan sasaran utama, fokus isu, serta menyesuaikan dengan strategi perusahaannya. Lalu yang kedua, penilaian rekanan, analisis potensi mitra, kekuatannya, kelemahannya, motivasi, dan menentukan kriteria pemilihan dan menilai kesenjangan kapabilitas. Lalu yang ketiga, negosiasi kontrak, membahas kontribusi masing-masing pihak, perlindungan informasi, pasal pemutusan hubungan, penalti kerja buruk, serta prosedur interaksi. Lalu yang keempat, operasional aliansi, menegaskan komitmen manajemen senior, menentukan sumber daya, dan menyesuaikan anggaran, serta mengukur kinerja aliansi.
Lalu yang kelima, pemutusan aliansi. Aliansi dapat dihentikan jika tujuan tidak tercapai, ada perubahan strategi, atau realokasi sumber daya oleh mitra. Setelah kita membahas mengenai ruang lingkup aliansi strategis, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi aliansi strategis ini. Jadi, implementasi aliansi strategis ini merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi aliansi strategis ini meliputi penetapan tujuan yang selaras, pemilihan mitra yang tepat, serta penyusunan perjanjian yang jelas. Dalam pelaksanaannya, fokus utamanya adalah itu komunikasi terbuka, koordinasi sumber daya, dan pengelolaan konflik. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas kerjasama dan menentukan apakah aliansi diperluas, dipertahankan, ataupun dihentikan. Lalu kelemahan aliansi strategi ini yaitu pertama, meskipun aliansi strategis ini populer, kerjasama ini ibaratkan pedang bermata dua. Mereka menawarkan potensi manfaat yang besar, tetapi juga membawa serta resiko dan kelemahan yang signifikan. Aliansi juga penuh dengan kelemahan dan resiko. Yang salah satu resiko terbesarnya adalah berpotensi konflik antar mitra. Resiko yang lebih berbahayanya adalah hilangnya keunggulan kompetitif dalam aliansi yang melibatkan transfer teknologi atau pengetahuan. Ada resiko bahwa salah satu mitra dapat menggunakan aliansi tersebut untuk mempelajari kompetensi mitranya dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjadi pesaing yang lebih kuat di masa depan. Jadi, resiko aliansi strategis ini yang paling berbahaya adalah pembelajaran yang tidak diinginkan atau untethered learning, di mana satu mitranya sistematis menyerap kompetensi inti mitranya dan kemudian mengakhiri aliansi untuk menjadi pesaing yang lebih kuat di masa yang akan datang. Adapun jenis aliansi strategis, yang pertama itu ada equity joint venture, yaitu dua atau lebih perusahaan membentuk perusahaan yang baru, yang independen dan legal untuk berbagi sumber daya serta kapabilitas. Lalu yang kedua ada equity strategy alliance, yaitu dua atau lebih perusahaan memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan yang dibentuk bersama, lalu menggabungkan sumber daya untuk keunggulan bersaing. Lalu yang ketiga ada non-equity strategic alliance, kerjasama berbasis kontrak tanpa kepemilikan saham yang biasanya untuk memanfaatkan sebagian sumber daya unik mitranya. Lalu yang keempat ada Global Strategic Alliance, kerjasama lintas negara dan lintas industri, kadang melibatkan korporasi dengan pemerintah asing. Selanjutnya kita akan membahas kerjasama yang berikutnya, yaitu joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam satu kegiatan. Amrijal mengatakan bahwa joint venture itu merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Adapun keuntungan, kerugian, dan motivasi dari joint venture ini adalah yang pertama, joint venture akan memberikan keuntungan karena seperti memperoleh bantuan pendanaan melalui modal asing dan memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang lebih berpengalaman. Selain itu, mitra lokal ini berpeluang menembus pasar luar negeri yang dikuasai oleh partner asing, menerima transfer teknologi yang lebih maju, serta meningkatkan kualitas karyawan domestik melalui pelatihan dan keterampilan yang diberikan oleh pihak asing. Adapun kerugian dari joint venture itu bagi pihak domestik meliputi keterbatasan dalam menguasai manajemen, strategi yang lebih banyak ditentukan perusahaan multinasional, pelatihan dan transfer teknologi yang kurang optimal, serta resiko kerugian akibat kebijakan harga dan penasahan induk. Lalu isi perjanjian dari joint venture. Dalam berbagai literatur, ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture, yaitu dalam perjanjian joint venture, identitas para pihak harus dicantumkan dengan jelas, termasuk asal negaranya. Perjanjian juga perlu memuat dasar pertimbangan dan tujuan serama jangka waktu pelaksanaannya, serta ketentuan mengenai pembiayaan yang akan mempengaruhi pembagian keuntungan maupun kerugian. Selain itu, penting dicantumkan klausel penyelesaian perusahaan, apakah melalui arbitrase, badan arbitrase yang dipilih, serta prosedur yang hukum yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah lisensi. Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pemberi lisensi atau licensor memberikan hak kepada pihak lain yang menjadi pengguna lisensi atau licensee untuk menggunakan hak paten, penemuan, formula, proses, desain, hak cipta,
dan merek dagang selama periode waktu tertentu yang telah disepakati antara licensor dengan licensee. Nah, lisensi memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menjadi licensee karena perusahaan tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Nah, bagi perusahaan pemilik lisensi, pemberian lisensi kepada mitra usaha luar negeri yang berada di negara dengan kondisi politik yang tidak stabil itu merupakan suatu modus untuk memasuki pasar luar negeri yang dapat menurunkan risiko kerugian perusahaan. Nah, selanjutnya adalah franchising atau waralaba. Jadi, modus lain yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional adalah dengan melakukan franchising, yaitu suatu bentuk perjanjian kontraktual antara pemilik franchise dengan pengguna franchise. Franchising adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau sebuah produk, atau biasanya disebut dengan franchisor, yang memberikan lisensi ke pihak lain, atau biasanya itu disebut franchisee, yang bertujuan untuk menjual atau pelayanan dari produk di bawah nama franchisor, atau royalti terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian untuk bentuk-bentuk franchise ada 3 menurut Brewmaster. Mengemukakan ada 3 bentuk dari waralaba, yaitu yang pertama adalah produk franchising. Nah, produk franchising ini adalah suatu franchise yang franchisornya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya. Seringkali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Misalnya ini seperti dealer mobil ataupun stasiun pompa bensin. Kemudian yang kedua itu adalah manufacturing franchising. Jadi manufacturing franchising ini adalah di mana franchisor ini memberikan know-how dari suatu proses produksinya. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh franchisor. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah business format franchising. Business format franchising ini adalah suatu bentuk franchise yang franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor. Jadi franchisee harus mengikuti metode-metode standar pengoperasionalan dan berada di bawah pengawasan franchisor. Dalam hal ini meliputi dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pemilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, kemudian persyaratan karyawan, dan yang lain-lain. Contohnya itu seperti KFC dan McD.